Hati-hati nih, sekarang ini ada modus penipuan online terbaru, namanya Soceng atau Social Engineering. Uang kamu nih bang, bisa hilang semua. Tonton video ini sampai selesai supaya kamu terhindar dari penipuan Soceng. Hai guys, sekarang ini lagi rame dengan modus penipuan online terbaru. Namanya itu Social Engineering atau disingkat Soceng. Video ini itu lumayan panjang dan penting, jadi aku bagi 3 bagian nih. Pertama, aku mau bahas apa itu social engineering. Kedua, 4 modus penipuan online terbaru. Dan ketiga, cara lindungi diri dari jebakan Soceng. Yuk langsung kita bahas mengenai apa itu social engineering. Nah, menurut Instagramnya OJK, Soceng atau Social Engineering ini adalah cara untuk mengelabui atau memanipulasi korban agar bisa mendapatkan informasi dan data pribadi atau akses yang diinginkan. Social Engineering ini berusaha mempengaruhi atau merekayasa korbannya. Seperti apa caranya? Yuk kita bahas 4 modus penipuan online terbaru dengan Soceng. 4 modus penipuan online terbaru dengan Soceng ini itu menggunakan teknik-teknik yang halus banget untuk minta data-data personal. Aku pernah punya pengalaman pribadi nih di info mengenai transaksi kartu kredit yang cukup besar. Jadi ceritanya gini, ada orang yang nggak aku kenal itu tiba-tiba telepon dan ngakunya dari bank. Nah, orang itu bilang gini, "Halo, dengan Pak Melvin, saya X dari Bank X. Saya ingin mengkonfirmasi, apakah betul Bapak itu baru saja melakukan transaksi sebesar 15 juta rupiah di Malaysia?" Nah, saya kan jelas lagi di kantor nih ya, lagi nanganin konsultasi gitu. Jadi aku bilang dong, enggak Pak, itu tampaknya kartu kredit saya disalahgunakan. Nah, apakah bisa dibantu ya kira-kira? Biasanya orang awam itu akan panik kalau tiba-tiba ada transaksi besar dan biasanya minta dibantu blokir. Nah, penipu itu akan menjawab, "Tenang Pak, nggak perlu khawatir, kami bisa bantu. Nah, sebelumnya saya ingin mencocokkan datanya terlebih dahulu." Nah, bagian ini nih, biasanya aku cek dulu nih, nomor teleponnya itu berapa. Nah, kalau nomor teleponnya itu fixed line yang 021, 022, atau 024, atau mungkin nomor handphone, itu biasanya aku matiin. Nah, kemudian aku langsung telepon kembali call center kartu kreditnya. Nah, orang-orang awam biasanya itu langsung kasih datanya aja tuh, seperti nomor kartunya, nama lengkap, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ya, itu mereka udah langsung ambil tuh data-data dari kamu. Nah, apakah kamu juga punya pengalaman yang sama? Boleh dong share di kolom komentar biar kita juga sama-sama bisa belajar dari pengalaman kamu. Nah, selain pengalamanku, itu ada juga beberapa contoh modus penipuan. 1. Info perubahan tarif transfer bank. Nah, penipu itu akan pura-pura nih menjadi pegawai bank untuk menyampaikan perubahan tarif transfer pada korban. Calon korbannya akan diminta mengisi link formulir yang isinya itu data pribadi. Contohnya ada PIN, OTP, password, dan lain sebagainya. Yang kedua, tawaran jadi nasabah prioritas. Modus ini itu menipu atau memberikan penawaran upgrade jadi nasabah prioritas. Ya, pasti ada rayuan-rayuan lah ya dikasih keuntungan kalau jadi nasabah prioritas. Nah, penipunya akan minta data-data pribadi seperti nomor ATM, PIN, OTP, nomor CVV, CVC, dan password. Yang ketiga, itu akun layanan konsumen palsu. Modus ini itu penipu berusaha menyamar dengan membuat media sosial palsu, mengatasnamakan sebuah bank. Nah, akunnya itu akan muncul nih saat kamu menyampaikan keluhan layanan bank, ya kan? Lalu mereka akan memberikan bantuan dengan mengarahkan pada website palsu. Nah, di website palsu itu bakal diminta data-data pribadi. Nah, terakhir, 4 nih, tawaran jadi agen laku pandai. Modus ini menawarkan orang untuk jadi agen laku pandai tanpa syarat-syarat yang ribet. Teman-teman bisa jadi belum tahu nih tentang agen laku pandai. Jadi agen laku pandai boleh disebut juga dengan istilah agennya bank atau orang perorangan yang menyediakan layanan perbankan. Contoh nih, mau buka akun bank, mau ngajuin pinjaman mikro, mau beli asuransi mikro, itu mereka bisa. Tentunya agen laku pandai ini kerjasama dengan perbankan. Nah, biasanya nih penipu akan meminta nasabah itu mengirimkan sejumlah uang dulu supaya mereka mendapatkan mesin EDC. Guys, kamu boleh share video ini ke WA Group supaya teman-teman kamu dan keluarga-keluarga kamu itu nggak kena yang namanya penipuan Soceng.
Oke, kita lanjut nih. Gimana caranya supaya kita bisa melindungi diri dari jebakan Shoucheng? Ada 6 caranya nih. Guys, aku sudah coba kumpulkan beberapa cara untuk perlindungan diri. Nah, beberapa cara ini sudah aku praktekkan buat aku pribadi. Nah, semoga cara ini juga bisa bermanfaat buat kamu. Pertama, kita jaga kerahasiaan data pribadi. Jadi jangan kasih data-data seperti username, password aplikasi, PIN, MPIN, nomor kartu debit, kartu kredit, CVV, nama ibu kandung, sembarangan gitu. Jangan kasih. Yang kedua, jangan posting data pribadi di sosial media. Nggak usah deh yang namanya flexing atau pamer-pamer kartu kredit, kartu debit prioritas, atau juga share KTP, KK, dan lain sebagainya. Itu bahaya banget karena itu bisa disalahgunakan. Yang ketiga, aktifin two-factor authentication. Nah, beberapa smartphone itu sudah ada teknologi canggih seperti fingerprint atau Face ID atau token PIN. Pakai aja itu. Dan yang keempat, cek nomor teleponnya kalau kamu di telepon bank. Cek dulu nih nomornya. Ya, biasanya yang aku lakukan kalau ada orang-orang ngaku-ngaku dari bank, aku akan bilang thank you untuk infonya. Saya coba pikirkan terlebih dahulu. Nah, kalau memang penting, misalnya nih ya, tadi kayak ada perubahan biaya transaksi, atau mungkin ada transaksi mencurigakan dan lainnya, itu aku akan telepon balik ke call centernya. Ya memang sih ya, keluar pulsa ya, tapi ya demi keamanan lah daripada uang di banknya hilang, bener kan? Yang kelima, itu waspada dengan penipu yang mengaku petugas bank, yang nanyain data pribadi. Penipu biasanya itu kirim-kirim pesan lewat SMS. Jadi hati-hati nih saat buka SMS yang isinya dari bank atau yang ngaku-ngaku dari bank. Itu pastiin dulu tuh nomornya asli dari bank atau bukan penipu. Yang keenam, aktifkan notifikasi transaksi rekening. Kalau kamu pakai aplikasi bank, aktifin juga nih notifikasinya. Nah, biasanya bank itu akan update informasi melalui aplikasinya. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai modus penipuan online terbaru dengan yang namanya Shoucheng atau Social Engineering. Subscribe YouTube channel Finansialku supaya kamu makin update mengenai keuangan. Dan guys, kalau ada pertanyaan terkait keuangan, silakan konsultasi aja via aplikasi Finansialku atau langsung ke nomor WhatsApp-nya. Nih, nomornya DK 0813 1646 8488. Atau biar lebih mudah, klik aja link yang udah aku siapin di description box. Sampai jumpa di Melek Finansial episode Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.